Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Mengucap syukur kita buat pagi yang indah yang Tuhan beri pada hari ini. Kita akan masuki renungan pagi kita saat ini. Tapi mari kita berdoa untuk mendengar renungan pagi dan memuji dan mensyukurkan nama Tuhan. Terima kasih Bapak Surga buat pagi yang indah ini. Pagi yang diberkati oleh Tuhan. Kami mau pagi ini menjadi pagi yang membuat kami semangat. Karena ada Tuhan dalam kehidupan kami. Tapi sebelumnya kami akan memuji dan membesarkan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Kita dengarkan pujian penyembahan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah kelam, ku percaya Kau selalu sertaku. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah kelam, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Ya Tuhan, amin Tuhan. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah kelam, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu dan ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, ku perlu. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku. Haleluya.
Pagi hari ini, saudara, renungan pagi kita bertemakan di kandang yang hina, karena kita masih ada di dalam suasana Natal kita, saudara. Saya akan bacakan ayat ini, saudara. 1 Korintus 1 ayat 28. Bunyinya seperti ini. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Ayat ini teringat kita akan kelahiran Tuhan Yesus, saudara. Mari kita lihat di mana Yesus lahir. Saya baca Lukas 2 ayat 7 sampai 12, saudara. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dari ayat-ayat ini kita tahu bahwa Yesus lahir di kandang. Jadi mungkin kandangnya nggak sama seperti kandang di sini, saudara. Bentuknya gua-gua atau yang lainnya. Tapi benar, dia lahir di tempat yang hina. Yesus kita lahir di tempat yang hina. Sehingga bayinya ditaruh di palungan, di tempat makanan, menaruh rumput-rumput buat domba-domba atau sapi dan lain sebagainya, saudara. Itulah kelahiran daripada Yesus. Lahir di tempat yang hina. Tapi apakah kemudian yang hina itu nggak ada artinya apa-apa, saudara? Saya akan baca satu ayat, saudara. Bagaimana yang hina itu di mata Tuhan, ya? Atau kita akan lihat, saudara. Di dalam 1 Samuel 16 ayat 7, tetapi firman Tuhan kepada Samuel, "Janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Saudara, hina atau tidak, itu hanya sudut pandang dari manusia, saudara. Manusia sering melihat, oh yang ini hina, yang ini nggak layak, yang itu gitu, saudara. Tetapi lihat bagaimana Tuhan. Tuhan melihat segala sesuatu dari dalam hati. Nggak lihat perawakan, nggak lihat tempat, nggak lihat segala macam. Dia lihat sesuatu dari dalam hati. Saudara, singkat saja renungan pada pagi hari. Pada akhirnya kita akan menyerahkan hidup kita kepada rencana Allah dalam Kristus Tuhan. Segala yang besar dari Allah akan jadi bagian dalam kehidupan kita. Saudara, saya mau bilang gini. Sering kali kita merasa hidup kita seperti ini. Hidup yang hina, miskin, dan lain sebagainya. Dan kita merasa bahwa kita nggak akan pernah jadi apa-apa. Lihat, saudara, bahwa Tuhan tidak pernah memandang keadaan kita. Tapi yang Dia lihat adalah hati kita. Saudara, saya akan bacakan 1 Korintus 1 tadi, tapi lebih panjang lagi supaya kita bisa mengerti apa yang Tuhan lihat sebenarnya tentang kita. Ingat saja, saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil menurut ukuran manusia. Tidak banyak orang yang bijak. Tidak banyak orang yang bijak. Tidak banyak orang yang berpengaruh. Tidak banyak orang yang terpandang atau hina. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang bermegah diri di hadapan Allah. Kita lihat, saudara, yang hina bagi Tuhan, Tuhan akan buat untuk mempermalukan yang bijak dan lain sebagainya seperti kita baca tadi, saudara. Kita bersyukur pada pagi hari ini bagaimana Tuhan memandang kita. Tuhan memandang kita. Kandang yang hina buat orang-orang. Orang-orang di luar banyak berkata, masa Tuhan lahir di kandang?
masa raja lahir di kandang, tetapi itu kenyataan. Tetapi dengan itu semua orang bisa datang kepada dia untuk menyembah dia. Saudara, saya akan mengakhiri renungan pada pagi hari. Mari kita song-song tahun yang baru 2023. Mungkin keberadaan kita cuma biasa-biasa aja, tapi melalui firman Allah yang kita dengar pada saat ini, Tuhan akan membuat yang hina di hadapannya, yang bodoh di hadapannya, di hadapan dunia, saudara. Buat orang manusia itu adalah hal kebodohan dan lain sebagainya. Hina, tapi buat Tuhan bisa buat sesuatu yang luar biasa untuk kemuliaan namanya. Selamat masuki tahun yang baru 2023, dan lihat pembelaan Tuhan akan menjadi bagian buat kita semua. Haleluya. Selamat Natal dan tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia.